Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah penyesalannya setelah kehilangan dirimu ya. Penyesalannya setelah kehilangan kamu ya. Pokoknya kayak gitu ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Silakan ditunggu. Udah, kita langsung mulai aja. Penyesalannya setelah kehilangan kamu. Apakah dia menyesal? Sepertinya dia menyesal. Kita lihat ya, penyesalannya tuh apa? Kenapa dia tuh ngerasa sama kamu tuh apa ya, nyaman gitu loh. Dia merasa kenyamanan ya, udah terbiasa sama kamu. Kayak udah banyak hal yang biasa kalian lakuin bareng, ya biasanya ada kamu, terus nggak ada kamu. Jadi dia ngerasa kayak ada sesuatu yang beda gitu dari kamu. Ada sesuatu yang beda gitu sama hidupnya dia. Yang tadinya ada kamu, yang biasanya ada kamu, yang apa-apa tuh misalnya kamu selalu bantuin dia, ada kamu di samping dia, terus tiba-tiba kamu nggak ada gitu, hilang gitu aja semuanya. Jadi dia ngerasa ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang dia merasa kayak apa ya, something lost gitu, kehilangan sesuatu ya. Terus dia ngerasa gini, ada sesuatu kayak apa ya, tadinya kan hidupnya mungkin baik-baik aja, stabil semuanya, terus pas nggak ada kamu, semuanya tuh jadi kayak kacau, berantakan. Apalagi kalau misalnya dia ketergantungan banget nih sama kamu, apa-apa kamu yang ngatur nih misalnya. Apalagi maskulin kan, cowok biasanya kayak gitu, apa-apa diatur. Ceweknya nih yang tahu ini, tahu itu, dia yang ngatur, terus tiba-tiba nggak ada kamu gitu. Jadi semua berantakan, kacau, nggak stabil, emosionalnya juga jadi nggak stabil. Kalau semuanya kacau berantakan, pasti emosional juga nggak stabil, ya kan? Stres gitu ya langsung. Terus aku lihat di sini dia tuh jadi kayak lebih pasrah, tau nggak? Ya udahlah, apapun terjadilah gitu ya. Dia pasrah, apapun yang bakalan terjadi, terserah mau kayak gimana, apapun yang terjadi dalam hidupnya juga. Jadi kayak hilang ini sih, hilang hasrat apa ya, hasrat dalam hidup mungkin. Jadi kayak nggak ada hasrat lagi buat jalanin hidup, nggak ada semangat gitu ya, kayak lemah gitu, kayak lemah, nggak semangat kan. Jadi kayak hilang hasrat, hilang kekuatan ya. Jadi lebih sensitif juga mereka, yang tadi aku bilang, kalau sesuatu ada yang berantakan, kacau kan, emosional nggak stabil. Jadi lebih sensitif, apalagi kalau ada orang-orang yang cari-cari masalah sama dia, bikin dia marah. Apalagi kalau misalnya dia memang orangnya sensitif, pasti bakalan ini banget kan, lebih apa ya, jadi gampang temperamen, gampang marah ya. Terus banyak juga dari mereka yang kayak ini, kayak menutup diri. Menutup diri tuh misalnya kalau dia cinta banget nih misalnya sama kamu, terus kamu nggak ada ya, kalian udah nggak sama-sama lagi. Jadi kayak menutup diri, udah deh gue nggak mau kenal siapapun lagi, nanti sakit hati misalnya gitu. Udah deh gue nggak mau membuka diri dulu, ntar daripada nggak jelas hubungannya, nanti ditinggal lagi, atau ada seseorang yang pergi lagi dari hidup dia. Jadi dia tuh kayak ada rasa takut ya, makanya dia kayak menutup diri dari siapapun. Terus banyak dari mereka yang ngerasa kayak hilang ini, rasa keberuntungan, kayak nggak hoki, nggak ada keberuntungannya. Bisa jadi mungkin kamu membawa keberuntungan buat dia, membawa hoki, membawa banyak peluang. Pas dia dekat sama kamu, dia lebih happy, sejahtera, baik-baik aja, tenang. Pas nggak ada kamu, udah hilang rasa keberuntungannya. Ada kan yang kayak gitu,
Ada juga kan orang-orang yang menganut kayak, oh dekat sama si A hoki, dekat sama si B hoki membawa keberuntungan. Pas udah nggak deket, ya udah nggak ada hokinya lagi. Ada yang mungkin ekonominya langsung menurun, langsung kacau. Misalnya gini ya, eh, kamu yang selalu ngatur keuangan dia, misalnya ya, kamu ngatur keuangan dia, kamu tahu siapa-siapa aja yang misalnya bikin hidup dia jadi susah, siapa-siapa aja yang suka pinjam uang dia misalnya, kamu suka ngatur keuangan dia, suka ngelarang dia. Pas nggak ada kamu, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngelarang, ya otomatis kan sama aja kayak pas nggak ada kamu hidupnya jadi susah, ekonominya susah, finansialnya, keuangannya. Jadi sama aja kayak hilang hokinya, keberuntungannya, karena udah nggak ada kamu, ya. Aku lihat di sini hidup dia tuh jadi kayak stuck. Ya stuck gitu-gitu aja, stagnan, nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan buat diri dia, buat kehidupannya dia. Nggak ada yang berhasil, mungkin nggak ada yang sukses yang dia lakuin. Terus hilang semangat, hilang hasrat, kayak lebih pesimis gitu. Ambisi di dalam hidup tuh udah nggak ada, udah hilang. Ya, udah nggak ada ambisi lagi rasanya. Banyak konflik juga mungkin, entah sama kamu atau sama orang-orang lain, dia jadi lebih mudah konflik. Kalau dia sensitif orangnya, hidupnya kacau berantakan kan pasti bakalan terjadi konflik kan kalau sama orang. Karena emosionalnya dia aja tuh nggak stabil kan, pasti banyak terjadi konflik sama siapapun. Aku lihat di sini dia tuh kayak seseorang yang butuh perhatian ya. Kayak ngerasa nggak ada yang perhatian sama dia, nggak ada yang care. Jadi dia tuh rasanya kayak butuh perhatian, butuh ada seseorang yang perhatiin dia. Terus aku lihat di sini penyesalannya jadi lebih cuek juga kayaknya dia nih, kalau aku lihat ya. Cuek sama sekitarnya, siapapun, terutama lawan jenis dia juga jadi cuek. Terus di sini apa ya? Dia tuh kayak jadi kayak seseorang yang butuh hiburan. Butuh hiburan tuh maksudnya apa ya jelasinnya? Mungkin dia sedih atau baper ya kehilangan kamu. Jadinya tuh kayak seseorang yang butuh dihibur, butuh hiburan, kayak sedih mungkin ya, jadi kayak nggak ada rasa happy gitu yang dia rasain. Jadinya tuh kayak butuh hiburan gitu maksudnya, ngerti kan? Butuh hiburan, butuh dihibur gitu ya. Dia ini kan pas kehilangan kamu juga introspeksi ya, introspeksi banyak yang kayak berbulan-bulan gak move on, atau introspeksi salah apa, atau ngerasa banyak salah mungkin juga. Terus aku lihat di sini kayak dia tuh kayak butuh dukungan, butuh saran, butuh masukan. Kayak ngerasa bingung gitu, banyak hal yang dia bingung, terus kayak butuh dukungan, butuh advice, butuh nasihat dari seseorang rasanya. Aku lihat di sini kayak apa ya? Kayak hilang ini ya, kayak dia jadi butuh pencerahan. Ya mungkin hidupnya kan kacau, berantakan, gak baik-baik aja. Jadi butuh pencerahan sebenarnya. Iya. Kayak apa ya? Kayak hilang gitu, hilang pencerahan, hilang semangat. Kayak seseorang yang punya pandangan kalau masa depannya tuh kayak suram, gelap, negatif. Jadi kayak dia butuh pencerahan. Dan di sini juga dia kayak jadi apa ya? Orang lain tuh kayak memandang dia tuh kayak seseorang yang nggak ada harganya ya. Gimana ya aku jelasinnya? Nggak ngerti gimana kalau aku lihat dia tuh jadi ngerasa nggak dihargai sama orang lain gitu maksudnya. Kayak orang lain tuh memandang dia sebelah mata,
dia nggak dihargai, atau kayak orang lain tuh banyak yang menolak dia ngerasa kayak ditolak, dapat banyak penolakan, rejection, atau orang lain cuek, nggak terlalu peduli sama dia gitu sih. Terus aku lihat di sini dia tuh kayak butuh keseimbangan, kan hidupnya ada yang kacau, berantakan, nggak stabil, jadi dia butuh menyeimbangkan hidupnya lagi ya. Jadi makin baper tuh maksudnya jadi gampang sedih orangnya nih ya, apalagi kalau ngerasa nggak ada yang peduli kan, jadi makin baper, sedih. Nah di sini juga banyak dari mereka yang apa ya, ada proses healing. Mereka jadi kayak ada sesuatu, kayak ngerasa ada sesuatu yang perlu mereka healing, perlu mereka sembuhkan. Mungkin ada yang ngerasa terluka atau sedih atau sakit hati gitu. Tapi kan terluka dan sakit hatinya bukan karena kamu, mungkin karena sebuah keadaan hubungan kalian. Maksudnya bukan karena kamu tuh ya belum tentu kamu yang menyakiti dia gitu. Bisa jadi karena keadaan hubungan kalian, jadi dia merasa terluka, tersakiti, perlu penyembuhan gitu ya. Dia banyak menyimpan kenangan sih tentang kamu. Itu juga yang bikin dia ngerasa kehilangan. Mungkin entah hubungan kalian tuh lama ya, jadi ngerasa kayak banyak kenangan yang dia simpen. Dia banyak ingat kenangan-kenangan yang udah kalian lalui bareng-bareng. Di sini banyak yang ngerasa negatif ya, anxiety, banyak yang ngerasa negatif, nggak baik-baik aja maksudnya. Banyak yang hidupnya berantakan kan, kacau. Ini mereka jadi nggak baik, entah lingkungan yang nggak baik atau dianya jadi nggak baik. Jadi mereka kayak ada di sebuah addiction. Misalnya addiction tuh kayak dia suka minum-minum, terus mengalami stres, tapi tuh addiction akan apa? Misalnya sering ngerokok terus, minum-minum terus gitu ya. Itu contoh ya. Terus ada juga yang ngerasa negatif hidupnya, jadi apa ya, masuk ke dalam lingkungan yang negatif, mungkin teman-temannya atau lingkungannya. Di sini aku lihat dia jadi sering banyak berpikir ya, mikirin kamu. Mungkin juga ada yang nggak bisa mikirin kamu kan, jadi kayak addiction-nya mungkin addiction ke kamu juga bisa, jadi dia nggak bisa berhenti buat mikirin tentang kamu ya. Dia kan kehilangan kamu ya, dia perlu beradaptasi lagi. Yang tadinya ada kamu, yang aku bilang tadinya ada kamu, terus kamu nggak ada, hidupnya tanpa kamu, jadi dia perlu beradaptasi lagi, menyesuaikan lagi hidupnya sendirian, tanpa seseorang, tanpa kamu. Dia perlu menyeimbangkan lagi semuanya. Hidupnya tuh kayak apa ya, kayak ups and downs, kayak gak stabil. Iya. Ada yang ngerasa kayak gak tenang, gak damai, entah ngerasa punya salah atau pernah melakukan salah mungkin sama kamu, jadi kayak gak tenang. Iya. Kayak butuh kedamaian, ketenangan hati, batin, jiwa, pikiran ya. Dan di sini banyak dari mereka juga yang ngerasain kayak dapat karma ya, sebuah karma. Kayak ada sesuatu yang dia rasain, terus mereka mikirnya ini kayaknya karma deh. Karma dari hubungan kalian, karma mungkin pernah menyakiti kamu atau pernah melakukan sesuatu ke kamu yang bikin kamu sedih, sakit hati. Terus aku lihat di sini ya, dia tuh jadi acuh ya, kalau dideketin sama seseorang atau ada seseorang yang mendekati dia, dia jadi acuh, nggak terlalu peduli sama hidupnya, sama siapapun yang deket ke dia. Dia juga jadi bingung, kalau dia misalnya ya, kalau kamu sering bantuin dia, sering nolongin dia ketika dia ada masalah atau dia butuh sesuatu, dia pernah ada di posisi kayak harus memutuskan sesuatu. Terus kan kamu nggak ada nih, dia kehilangan kamu. Dia jadi bingung tuh. Kalau dia memutuskan sesuatu, nggak ada tempat sharing, nggak ada tempat cerita, nggak ada seseorang yang kasih masukan ke dia.
Nah, di sini banyak dari mereka yang kayak apa ya, kayak break gitu dalam hidupnya. Break tuh maksudnya kayak mereka butuh istirahat. Banyak mereka tuh kayak butuh istirahat, kayak jadi apa ya, kayak butuh istirahat gitu. Tadinya mereka kan hidupnya biasa nih, kerja terus misalnya seperti biasa. Tiba-tiba mereka nggak ada kamu atau kehilangan kamu, mereka kayak butuh waktu buat menyendiri, butuh waktu buat healing, proses penyembuhan, terus butuh waktu buat break dari segala aktivitasnya juga, butuh waktu buat istirahat. Iya, yang kayak gitu-gitu. Banyak juga yang kayak jadi menyerah ya, menyerah, nggak semangat di dalam hidupnya juga, kayak nggak ada harapan gitu ngerasanya. Udahlah, gue nggak ada harapan buat jalanin hidup, kayak gue buat apa hidup nggak ada lo gitu ya, kan kehilangan nih ceritanya. Terus ada juga yang di sini jadi apa ya, minder atau ngerasa rendah diri gitu, kayak insecure juga ada, ngerasa kayak nggak ada lagi nih misalnya ya, nggak ada lagi orang yang bakal cinta sama dia, nggak ada lagi orang yang bakal bisa terima dia apa adanya gitu ya. Jiwa-jiwa insecure, minder, ngerasa rendah diri, ngerasa kecil, nggak pede gitu, nggak percaya diri. Nah, di sini banyak dari mereka yang ngerasa kayak lagi diuji kesabarannya. Iya, kayak ya dia tuh harus sabar menerima keadaan, menerima kehilangannya kamu. Terus kayak ya sabar menerima kehilangan, sabar menerima keadaan, terima apa adanya keadaan yang terjadi ya. Dia tuh kayak butuh seseorang, aku ngerasanya ya, kayak butuh seseorang yang bisa dia jadikan rumah. Kalau kamu dulu istilahnya kamu itu rumahnya dia, tempat di mana dia kembali, tempat di mana dia butuh sesuatu, dia cari kamu, dia ke kamu. Tapi pas gak ada kamu, dia kayak kehilangan sebuah rumah. Gak ada lagi gitu tempat di mana dia bisa tanya apa aja, bisa minta bantu apa aja. Dia kayak kehilangan sebuah rumah, home, itu tuh udah kayak gak ada ya. Udah kehilangan hasrat, passion. Apalagi kalau ada ya orang yang gini, gimana ya aku jelasinnya. Aku pernah denger ya orang gini, dia deket sama siapa aja, dia tuh nggak ada hasrat, nggak ada passion. Tapi ketika dia deket sama si A, dia punya hasrat, punya passion. Aku pernah denger orang kayak gitu. Jadi kayak pas dia punya pasangan nih si A, katanya gue tuh punya hasratnya sama dia aja, gue tuh punya gairahnya sama dia aja gitu. Sama cewek lain tuh gue nggak ada hasrat apa-apa gitu dia bilang. Nah pas kehilangan kamu dia ngerasa kayak udah nggak punya hasrat, nggak ada passion. Iya, nggak ada gairah gitu sama siapapun ya. Jadi kayak passionnya mungkin ya ke kamu aja. Ada loh yang kayak gitu. Mungkin kalian juga pernah ngerasain pengennya sama si A aja, sama yang lain tuh kayak nggak tertarik mungkin ya. Ada yang kayak gitu. Terus di sini dia jadi banyak berhayal, banyak halu gitu. Mungkin mimpi, mikirin kamu, ngebayangin kamu. Jadi banyak hayalan-hayalan lah. Misalnya kayak siapa tahu nanti balikan lagi sama kamu, siapa tahu nanti deket lagi, siapa tahu nanti kamu hubungin dia lagi gitu. Ada yang mikirnya kayak gitu. Dan di sini apa ya? Dia di sini kayak ngerasa kehilangan juga tuh kan. Maksudnya di sini ada kartunya yang bilang tuh feeling lost gitu. Jadi kayak ngerasa kehilangan sesuatu. Relate ya sama temanya kita. Feeling lost kayak kehilangan, ngerasa ada sesuatu yang hilang, kehilangan sesuatu. Ngerasa ada sebuah kekecewaan juga sih. Gak ngerti sih kecewanya sama kamu atau kecewa sama keadaan. Bisa juga misalnya gini ya, dia harus pilih kamu atau keluarganya. Akhirnya dia memilih keluarganya. Tapi setelah dia memilih keluarganya, dia kecewa. Kayak, kok dia jadi kehilangan kamu gitu ya. Dia jadi kehilangan seseorang yang dia cinta banget misalnya gitu. Jadi kan dia ngerasa kecewa juga kan.
Entah sama siapa kecewanya, entah sama kamu, entah kecewa sama keadaan, kecewa sama diri dia sendiri juga mungkin bisa. Pokoknya ada sebuah kekecewaan yang dia rasain di sini. Banyak dari mereka juga yang kehilangan fokus, nggak fokus lagi sama pekerjaan, nggak fokus sama hidupnya, cuek sama hidupnya, cuek sama dirinya sendiri, bodoh amat gitu ya. Ya kayak kehilangan fokus lah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak fokus dalam bekerja. Kayak apa ya? Ya nggak bisa fokus gitu. Aku mau ngomong bingung ya jelasinnya. Nah di sini apa ya? Aku ngeliat kayak dia tuh jadi apa ya? Kehilangan kepercayaan. Dia jadi nggak percaya sama dirinya sendiri. Apalagi kalau dia misalnya apa ya, dia misalnya memutuskan sesuatu ya, terus setelah kehilangan kamu nih, dia jadi mikir kayak, gue nggak percaya sama diri gue sendiri, gue nggak bisa ngelakuin ini, kayaknya gue nggak bisa sukses, gue nggak bisa berhasil, gue nggak bisa nunjukin kalau hidup gue tuh baik-baik aja atau happy. Pokoknya kelihatan kayak dia tuh nggak bisa percaya, kayak udah hilang rasa percaya dirinya, kayak udah hilang rasa percaya sama dirinya sendiri. Istilahnya dia udah nggak percaya lah sama dirinya sendiri, udah nggak ada rasa apa self belief sama dirinya sendiri tuh kayak udah nggak ada, udah hilang. Ngerasa kehilangan power, kayak udah nggak punya kekuatan. Kekuatan tuh maksudnya bukan fisik aja ya, ada yang lemah jadi ngerasa nggak punya kekuatan nih fisiknya, tapi ada juga yang ngerasa kehilangan power. Maksudnya setelah kehilangan kamu, dia jadi ngerasa ternyata gue tuh nggak ada power apa-apa loh. Ternyata diri gue tuh sebenarnya nggak ada power apa-apa, nggak punya power. Buktinya gue nggak bisa bikin hubungan ini bertahan, buktinya gue nggak bisa bikin dia bertahan, kayak gitu-gitu. Ngerti kan? Kehilangan power. Jadi dia ngerasa kayak nggak punya power sebenarnya dia tuh. Buktinya dia nggak bisa bikin hubungan kalian bertahan, kayak gitu misalnya. Terus dia ngerasa jadi kayak nggak aman ya. Nggak aman tuh apa ya misalnya contohnya? Bisa jadi yang tadinya sama kamu terus, kayak kemana-mana berdua, ngerasa dilindungi atau dijaga. Pas nggak ada kamu, jadi dia ngerasa nggak ada yang jagain dia. Dia ngerasa kesepian, sendirian, nggak ada orang di sampingnya dia lagi gitu. Ya. Aku lihat di sini juga dia jadi ini ya, kayak hopeless ya. Hopeless sama ini apa? Kehidupan cinta sama romance gitu, dia jadi hopeless. Kayak dia mikir kok kayaknya susah deh buat cari orang yang sayang sama dia lagi. Susah cari orang yang kayak kamu mungkin gitu ya. Terus dia ngerasa apa ya? Penuh perjuangan juga hidupnya. Misalnya gini ya, dia selalu dibantu sama kamu. Ini misal ya, dia selalu dibantu sama kamu soal keuangan misalnya. Pas nggak ada kamu ya, dia ngerasa ya hidup dia perlu lebih berjuang lagi, perlu kerja keras lagi, karena kan udah nggak ada kamu nih yang support keuangannya dia. Nah itu contohnya ya. Tuh kan baru keluar kartunya, kayak dia udah nggak punya harapan, dia kayak nggak punya harapan ngerasanya. Kayak nggak punya harapan dalam hidup, atau udah nggak berharap juga gitu, kayak nggak ada harapan lah gitu istilahnya. Tuh ada penyesalan juga susah ngomongnya. Aduh sorry dari tadi tuh aku kayak nahan tenggorokan aku tuh kayak sakit gitu loh, nggak enak. Kayak apa sih, kayak udah kelamaan ngomong jadi kayak sakit tenggorokannya. Kalau kalian ngerasa aku kayak tiba-tiba diem, tiba-tiba jeda, nah itu aku lagi nahan sakit. Oke, kita lanjut ya. Ini dia kayak ada penyesalan, mirip banget ya kayak temanya kita, penyesalan, relate banget. Di sini dia kayak ngerasa sesuatu penyesalan, dia kayak merasa menyesal. Menyesalnya pasti banyak faktor ya, atau alasannya banyak. Menyesal karena nggak bisa
bertahan sama kamu, menyesal karena nggak bisa mempertahankan kamu, menyesal karena nggak bisa berjuang buat kamu, buat hubungan kalian gitu. Ada penyesalan, udah hopeless deh tuh hidupnya, terus jadi anxiety juga, negatif. Aku ngerasa banyak dari mereka juga yang kayak pengen minta maaf ya ke kamu ya, mungkin punya salah atau apa, jadi rasanya kayak minta maaf, atau ada rasa kayak mereka tuh pengen say thank you atau berterima kasih mungkin ke kamu ya. Di sini dia hidupnya itu ngerasa makin bingung. Ya bingung mungkin. Kalau dia sebelumnya sering sering mengandalkan kamu gitu. Pasti pas nggak ada kamu dia bingung ngapa-ngapain sendiri. Kerjain apa-apa sendiri. Apalagi kalau dia tipe yang nggak mandiri, pasti bingung kan ngapa-ngapain. Terus dia ngerasa kayak butuh seorang pemimpin. Kalau dia tergantung sama kamu apa-apa yang ngatur hidupnya dia, ngurusin dia, pasti dia ngerasa kayak kehilangan seseorang yang bisa memimpin dia, yang suka ngatur-ngatur dia. Hidupnya tadinya teratur, pas nggak ada kamu tuh jadi kacau balau, ya kan? Nah di sini aku lihat banyak dari mereka juga yang kayak belum bisa lepas dari masa lalu, energi masa lalu, masih suka ketarik, mau move on atau mau healing ya, atau mau rilis, tapi kayaknya kayak ada yang menahan gitu, kayak susah buat move on-nya. Nah di sini hidupnya mereka tuh jadi kayak lebih bebas ya. Ya tadinya misalnya ada kamu yang suka ngelarang dia, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, nggak boleh ngelakuin hal ini, nggak boleh negatif, nggak boleh ini. Tapi pas nggak ada kamu, hidupnya tuh kayak jadi lebih bebas. Mungkin pergaulannya jadi lebih bebas, jadi nggak baik, lingkungannya juga jadi lifestyle-nya jadi bebas, main sama siapa aja, mau ngapain aja, jadi nggak baik gitu maksudnya ya. Terus aku lihat di sini banyak yang jadi frustasi, stres, ada yang hampir depresi juga, kayak butuh pertolongan gitu, kayak butuh seseorang yang tadi aku bilang ya. Ada yang jadi lebih khawatir ya, kalau dia misalnya ya disupport sama kamu selama ini, terus nggak ada kamu kan jadi khawatir, aduh gimana nih misalnya ya, aduh gimana ya keuangan aku nanti nggak ada dia lagi, nggak ada yang bantuin, kalau aku susah gimana, nggak ada yang tolong. Nah kayak gitu-gitu, itu contohnya aja sih, seandainya kamu suka support dia dalam hal keuangan ya. Dia tuh kan ada kartunya baru kelihatan, dia jadi ngerasa nggak punya hasrat, nggak semangat, lemah rasanya tuh, jadi kayak seseorang yang nggak termotivasi gitu, kayak ngerasa nggak ada motivasi dalam hidup ya. Yang tadinya semangat, ada kamu, ada yang semangatin, pas nggak ada kamu ya nggak ada motivasi lagi hidupnya. Ada yang jadi mereka tuh kayak nggak ngurus dirinya ya. Nggak ngurus diri tuh maksudnya apa sih? Bodo amat sama diri dia, nggak peduli dia mau makan atau enggak, dia mau kurus, mau gemuk, mau sehat atau enggak, mau pola makannya berantakan atau enggak, kayak bodo amat aja gitu. Istilahnya apa sih? Nggak ngurus diri gitu ya. Nah banyak dari mereka yang kayak cari pencerahan ya, nggak tahu sih, pokoknya banyak yang kayak jadi lebih sering merenung, apalagi kalau lagi kepikiran anxiety kan, banyak merenung, cari pencerahan, mikir gitu ya. Terus ngerasa kayak nggak ada yang dukung dia lagi. Iya, biasanya ada kamu kan yang selalu dukung dia, terus dia ngerasa nggak ada yang dukung dia lagi. Dan dia kayak ngerasa kehilangan seseorang yang selalu ada di samping dia gitu. Apalagi kalau kamu sering ada di samping dia ngerasa kehilangan banget sih. Kalau apa-apa selalu ada kamu gitu. Terus dia ngerasa kayak nggak ada tempat buat sharing, buat cerita, nggak ada teman buat cerita, nggak ada teman buat curhat.
nggak ada teman buat berbagi cerita. Dia kenapa itu nggak ada ya teman buat cerita, buat sharing. Kayak nggak ada gitu yang dengerin dia lagi. Terus banyak dari mereka sih yang kayak luangin waktu jadi menarik diri dari luar, menutup diri, lebih suka sendirian, kayak ngerasa kesepian, hampa, nggak punya siapa-siapa, lonely gitu ya. Tuh, mereka jadi lebih gampang marah, pemarah, temperamen, nggak sabar, tersulut emosi, jiwa-jiwa fire sign gitu ya. Terus ngerasa kayak, ada yang ngerasa gini loh, dia tuh pengen bilang kayak, gue bakalan nunggu lo sampai kapanpun gitu, entah sampai umur berapa, usia berapa, dia bakalan nungguin kamu katanya mah. Bener nggak tuh ya? Nah di sini tuh sebenarnya banyak yang mereka tuh masih berharap sama kamu. Iya, masih berharap. Dan di sini suka terbayang-bayang kamu tuh suka membayangi hidupnya dia, kayak hantu ya kamu. Iya. Dan di sini aku lihat, walaupun misalnya ada seseorang yang deketin dia, mencoba deket ke dia kayak cuek aja sih. Iya, kayak cuek, bodo amat juga, nggak peduli ya aku rasanya. Dan di sini banyak dari mereka yang kayak ngerasa apa ya, hidupnya tuh kayak ditimpa kesulitan, kesusahan. Kayak mungkin banyak juga dari mereka yang ini ya, awakening gitu. Jadi hidupnya ditimpa kesusahan, terus akhirnya dia bangkit gitu. Tapi susah dulu nih yang dihadapin, baru nanti ada momen titik di mana dia kayak bangkit. Mungkin juga spiritual awakening ya, bisa ya. Apa ya, aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak sedih ya, sedih karena menyesal, atau ya sedih aja gitu karena kehilangan seseorang. Sedih, terus ngerasa kesepian, hampa. Nah di sini banyak mereka yang kayak ngerasa yang tadi kayak di awal sih, ini arti kartunya mirip ya, kayak kehilangan hal positif, kehilangan pencerahan. Kayak kalau kamu biasa sesuatu, kalau kamu itu menurut dia adalah seseorang yang mencerahkan hidupnya dia, terus pas nggak ada kamu ya hilang jadinya. Nggak ada hal-hal positif lagi yang datang ke dalam hidup dia, nggak ada lagi pencerahan yang suka kasih dia masukan, advice. Terus banyak yang ngerasa kayak mati rasa ya, atau ngerasa kayak mati suri, tau nggak? Aduh, suara aku habis. Kayak ngerasa mati rasa atau mati suri. Jadi apa ya, kayak dia ngerasa hidupnya dia tuh kayak udah mati gitu. Pas kehilangan kamu, nggak ada kamu, kayak ngerti nggak sih, hidupnya dia tuh kayak udah mati. Kayak dia ngerasa hidup gue tuh kayak udah berakhir. Mungkin ada yang ngerasa hidupnya berakhir, atau ada juga ngerasa kayak udah mati, kayak ya buat apalah gue hidup gitu. Kayak rasa aja tuh kayak udah mati rasa, nggak bisa punya rasa sama siapapun. Ngeliat orang ganteng atau cantik, dia nggak tertarik gitu, hatinya nggak goyah gitu, hatinya nggak ada rasa apa-apa. Iya. Terus dia ngerasa apa ya, hidup dia makin lama tuh kayak makin apa ya, kalau misalnya dia punya kekayaan gitu ya, dia punya uang, makin lama tuh kayak makin habis uangnya gitu. Gimana sih jelasinnya, kayak makin lama tuh kayak makin habis, menurun, merosot gitu istilahnya. Banyak juga dari mereka nih yang kayak makin lama makin kurus, kan nggak peduli kan dia sama hidupnya, makin lama makin kurus. Iya, apalagi kalau mereka tadinya gemuk gitu, makin kayak nggak terawat, nggak peduli sama hidupnya dia sendiri. Tuh, ngerasa makin kosong.
kayak nggak ngerasa konten aja gitu, nggak ngerasa terisi hidupnya, kayak ngerasa sesuatu yang hilang atau kosong dari hidupnya dia. Dia juga ngerasa kayak menjauh gitu, menjauh dari apa sih maksudnya, kayak dia ngerasa kayak udah nggak ada kehidupan. Udah nggak ada tanda-tanda kehidupan yang tadi aku bilang, ngerasa kayak jauh dari dunia luar, ngerasa kayak makin jauh sama orang-orang, sama kehidupan. Bisa juga dianya juga yang menjauh sih, dia yang menarik diri atau dia yang menjauh dari orang-orang. Iya, ada yang makin tertutup sih sama kehidupannya, semakin tertutup, menutup diri juga bisa, jadi makin misterius, nggak mau dekat sama siapa-siapa. Tuh, ngerasa kayak seseorang yang butuh perhatian seseorang, butuh diperhatiin. Dia makin ini ya, ada yang nggak apa ya, ngerasanya tuh kayak seseorang yang kayak nggak dewasa gitu, jadi gampang sedih, gampang cengeng. Kan kalau anak kecil nggak dewasa kan sering nangis, cengeng gitu ya. Ada yang ngerasa terpuruk tuh, mereka ngerasa terpuruk, nggak ngerasa baik-baik aja atau terpuruk, sedih, nggak bisa berbuat apa-apa. Terus apa ya, kalau misalnya dia sedih, baper, sedihnya tuh makin sedih banget, makin dalam banget sedihnya. Kalau baper tuh baper banget, bapernya yang dalam banget ya. Kalau dia feminin, dia ngerasa kayak butuh seseorang maskulin yang apa ya, butuh seseorang yang berjiwa maskulin gitu maksudnya, sebagai pasangan dia, kayak ngerasa butuh seseorang, butuh pasangan sebenarnya gitu. Tapi ada juga gini ya, setelah kehilangan kamu, dia ada ngerasa pengen punya komitmen, pengen punya hubungan, atau pengen punya hubungan yang serius, bisa sama kamu, balikan, bisa juga sama orang lain, atau dia kayak butuh hubungan, butuh seseorang. Istilahnya dia nggak ini deh, nggak mau single, nggak mau jomblo gitu. Kan ada kan kayak gitu orang yang habis putus nggak betah nih sendirian gitu, pengen langsung punya hubungan lagi gitu. Tapi aku ngerasanya punya komitmennya entah sama kamu atau sama orang lain ya. Di sini aku lihat banyak yang mau komunikasi sih sebenarnya sama kamu. Pengen komunikasi lagi atau mulai komunikasi, silaturahmi lagi gitu, kirim-kiriman pesan biasa, hubungan silaturahmi yang baik maksudnya. Dan banyak yang aku lihat kayak nungguin kamu ya. Iya, banyak dari mereka yang kayak masih nungguin kamu loh. Kan kamu pergi nih, misalnya hilang lah, kalian menjauh atau udah putus, selesai. Tapi banyak dari mereka yang masih berharap dan nungguin kamu. Energinya gitu, masih suka nungguin kamu. Masih menunggu kamu, nah gitu maksudnya. Iya. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak dan inisial huruf seseorang yang merasa menyesal kehilangan kamu ya. Ada huruf G, O, D, A, I, J, B, P, V, K, T. Zodiaknya ada zodiak Aquarius, Virgo, Gemini, Leo, Sagittarius, Libra, Pisces, Taurus ya. Oke, ini aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye-bye.